seorang bek tengah bertubuh pendek berhasil membawa negaranya juara Piala Dunia 2006 dan menyabet penghargaan Ballon d'Or mengalahkan Ronaldinho, Zinedine Zidane, Thierry Henry, bahkan Samuel Eto'o pada saat itu. Seberapa hebat pemain tersebut hingga sang pelatih harus memainkannya di posisi bek tengah dengan tinggi badan 175 cm yang menurut pandangan publik sedikit tak ideal. Mungkin kalian akan bertanya, mengapa kita membahas pemain yang satu ini, sedangkan bek lain seperti Lisandro Martinez atau Javier Mascherano juga bertubuh pendek? Tetapi ini adalah level yang berbeda. Karena pada tahun 90-an hingga awal 2000-an, bek Italia adalah yang terbaik di dunia. Dan tepat di samping Paolo Maldini yang legendaris, tidak salah untuk mengatakan bahwa Fabio Cannavaro adalah bek terbaik kedua sepanjang masa pada era itu. Dia benar-benar ancaman di lapangan. Bahkan pengiring bola tercepat dan terbaik pun harus berada di puncak permainan mereka hanya untuk menghindari si tembok Berlin dalam permainan terbuka. Ronaldo Nazario pada saat itu sampai memasukkan Cannavaro dalam daftar starting 11 sepanjang masanya. Itu adalah bentuk rasa hormat El Fenomeno kepada bek tengah yang bertubuh kecil tersebut. Jadi, inilah kisah Fabio Cannavaro, bek kecil yang disegani oleh striker-striker hebat dunia. Fabio Cannavaro lahir pada 13 September 1973 di Napoli, sebuah kota di Italia yang sangat terkenal dengan kecintaan dan gairahnya terhadap sepak bola. Sejak ia masih muda dan tidak lebih dari seorang ballboy di klub kampung halamannya, ia selalu ingin melangkah ke lapangan dan bercita-cita menjadi pemain profesional. Sejak kecil, Kana memang dikenal sebagai seorang bocah yang tampan. Agnano adalah klub pertama yang ia bela pada saat berusia 8 tahun. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Italsider dan berhasil masuk ke Akademi Napoli pada 1988 saat usianya menginjak 15 tahun. Cannavaro muda memang agak sedikit arogan dan sifatnya sangat kompetitif. Karena sebenarnya punya impian untuk berperan lebih besar di lapangan. Ia ingin menguasai bola lebih banyak, bermain di posisi penting seperti gelandang atau penyerang. Suatu hari saat latihan, pelatihnya menghampiri dan berkata, "Fabio, saya lebih suka Anda bermain sebagai bek." Bagi Cannavaro, mendengar ini jelas membingungkan dan mengecewakan. Apalagi ia sadar posturnya tergolong kecil. Namun seiring waktu, ia berhasil menyalurkan agresivitasnya menjadi energi positif untuk memberikan performa terbaik di lini pertahanan. Contoh paling jelas dari keterampilan, agresi, dan sedikit arogansi Cannavaro terlihat saat ia pertama kali bergabung dengan tim utama Napoli pada tahun 1993. Ketika itu, Cannavaro diminta oleh bek senior Napoli, Ciro Ferrara, untuk tidak menekel Maradona. Namun, pada debut latihannya, ia tak menggubris perkataan Ferrara dan langsung melakukan tackle keras namun bersih. Ini ibarat seorang pemain muda yang tiba-tiba bergabung dengan tim utama Barcelona dan langsung menekel Messi di sesi latihan. Rekan-rekan timnya terkejut dan sempat marah melihat keberanian Cannavaro yang dianggap terlalu sombong dan agresif. Namun tak disangka, Diego Maradona sendiri yang menenangkan suasana. Maradona memberi izin kepada Cannavaro untuk terus bermain dengan gaya yang ia sukai. Tindakan sederhana dari seorang bintang besar itu membuat Cannavaro sangat kagum. Ia bahkan meminta sepatu Maradona sebagai kenang-kenangan. Dan sejak saat itu, ia bertekad untuk bermain dengan penuh kendali, menyalurkan agresinya secara terukur tanpa arogansi. Sejak saat itu, reputasi Cannavaro mulai naik. Bukan hanya karena ukuran tubuh dan posisinya yang tidak biasa, tetapi juga karena keterampilan luar biasanya. Bersama skuad Italia U21, ia berhasil membawa Italia menjuarai kejuaraan Euro U21 pada 1994. Pada bursa transfer musim panas tahun 1995 setelah Diego Maradona pergi dan dengan situasi keuangan Napoli yang terpuruk, klub tidak punya pilihan selain menjual Cannavaro muda ke Parma yang saat itu dihargai 6,7 juta euro. Meninggalkan kampung halamannya mungkin sedikit mengecewakan, tetapi di Parma lah Cannavaro mulai menemukan kesuksesan dan dikenali sebagai bek yang tangguh. Di Parma pula Cannavaro pertama kali bertemu Gianluigi Buffon. Meski mereka tak langsung meraih trofi dalam beberapa tahun pertama, kombinasi Buffon di bawah Mistar dan Cannavaro di depan gawang menciptakan pertahanan yang kokoh. Parma mungkin kekurangan daya serang, namun lini belakang yang solid menjadikan mereka tim yang sulit ditembus. Selama 3 musim pertama, Parma rutin finish di 5 besar, dan duet Buffon-Cannavaro dikenal sebagai salah satu kombinasi penjaga gawang dan bek tengah terbaik dalam menjaga keamanan gawang di Liga Italia.
pada kejuaraan Eropa U21 tahun 1996. Cannavaro tidak hanya membantu Italia memenangkan trofi Euro U21 untuk kedua kalinya berturut-turut, tetapi ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Penghargaan sebesar ini untuk seorang bek sudah membuktikan betapa hebatnya kemampuan bertahan Cannavaro. Momen di mana dunia benar-benar mulai memperhatikan bakatnya adalah ketika ia melakukan debut di tim utama Italia saat kualifikasi Piala Dunia 1998 melawan Inggris. Cannavaro muda berhasil mengunci pergerakan para penyerang Inggris seperti Andy Cole dan Alan Shearer, dua pencetak gol terbaik dalam sejarah Liga Primer. Di atas kertas, mungkin tampak bahwa Cannavaro yang bertubuh 175 cm akan kesulitan menghadapi mereka. Tetapi sebaliknya, justru Cannavaro yang menjadi kunci keberhasilan Italia menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan. Bersanding dengan Alejandro Nesta yang mulai populer dengan Lazio, keduanya membentuk lini pertahanan Italia yang dikenal paling terorganisir, berwibawa, dan tanpa celah. Saat itu juga, baik Cannavaro maupun Nesta langsung diplot sebagai masa depan timnas Italia untuk beberapa tahun ke depan. Sayangnya, di Piala Dunia 1998, mereka kalah dari Perancis melalui adu penalti setelah pertandingan yang berat, di mana Cannavaro bahkan mengalami luka di kening hingga harus bermain dengan pelindung wajah. Reputasi Cannavaro yang terus menanjak, terutama di level klub bersama Parma, yang akhirnya mulai meraih trofi di musim 1998-1999. Pada 13 Mei 1999, Parma memenangkan Piala UEFA yang kini dikenal sebagai Liga Eropa saat mengalahkan Marseille dengan skor 3-0. Di final Coppa Italia, Parma mengalahkan Fiorentina yang kala itu diperkuat Gabriel Batistuta dan Rui Costa dengan agregat 3-sama. Di mana leg pertama saat bermain di kandang, Parma menahan Fiorentina dengan skor 1-sama, dan di leg kedua saat bertandang di Florence dengan skor 2-sama. Parma juga memenangkan Supercoppa Italiana di tahun 1999 ketika berhadapan dengan AC Milan yang saat itu diperkuat pemain bintang seperti Andriy Shevchenko dan George Weah dengan skor 2-1. Dalam permainan terbuka, banyak orang yang mungkin berpendapat bahwa kemampuan bertahan Cannavaro bahkan lebih baik daripada Maldini. Memang, tubuh Cannavaro lebih kecil dan tidak sekuat itu, tetapi ukurannya yang pendek memberinya pusat gravitasi yang lebih rendah, membuatnya lebih stabil saat bertarung dengan penyerang yang lebih besar. Selain itu, ia lebih cepat daripada Maldini. Kelincahan serta kecepatan tambahan ini sering menjadi keunggulannya saat dibutuhkan untuk merebut bola. Jika Cannavaro lebih tinggi, mungkin ia akan dikenal sebagai bek terhebat sepanjang masa. Karena dalam bertahan, Cannavaro tidak hanya menggunakan ototnya, tetapi dia juga menggunakan otaknya. Setelah 7 musim yang mengagumkan bersama Parma, Canna bergabung dengan Inter Milan di musim panas 2002 dengan mahar sebesar 23 juta euro. Tahun tersebut juga menjadi sejarah bagi Cannavaro, sebab sang pemain diberi mandat untuk gantikan peran Paolo Maldini sebagai kapten timnas Italia yang putuskan pensiun setelah gagal juara Piala Dunia 2002 di Korea Selatan, Jepang. Dengan penuh keyakinan, Cannavaro terus melaju dan tingkatkan kualitas demi bisa menjadi jawara suatu saat nanti. Waktunya bersama Inter Milan tak berlangsung lama. Ia sering mengalami cedera dan membuat Inter berpikir untuk melego sang pemain. Keputusan ini mungkin menjadi sesuatu yang gila, sebab saat itu di tahun 2004 Juventus berhasil meyakinkan Nerazzurri untuk melepas Cannavaro dengan menukar kiper Fabian Carini ditambah uang sebesar 10 juta euro. Mengapa saya katakan transfer ini gila? Dilihat dari sisi manapun, terdapat jurang kualitas yang lebar di antara mereka. Carini yang bergabung dengan i Bianconeri sejak musim 2001-2002 bahkan tak sekalipun bertanding di laga resmi untuk Juventus karena lebih banyak menghabiskan waktu bersama kesebelasan asal Belgia Standard Liège dengan status pinjaman. Di Juventus, Cannavaro kembali bertemu dengan Buffon dan Lilian Thuram. Bersama-sama, mereka memenangkan 2 gelar Serie A, satu-satunya gelar Serie A miliknya selama di Italia. Namun, tak lama kemudian, Juventus terlibat dalam skandal Calciopoli di tahun 2006. Rangkaian skandal yang mengingatkan klub dengan hubungan kontroversial bersama wasit yang memberikan keuntungan pada hasil pertandingan mereka. Mirip dengan tuduhan yang pernah ditunjukkan kepada Barcelona pada tahun 2010-an. Peristiwa ini mencoreng warisan Cannavaro karena momen itu adalah satu-satunya saat ia meraih kesuksesan di Serie A. Pada tahun itu juga, Cannavaro mengingatkan semua orang mengapa dia pantas disebut sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah di Italia.
Dia memenangkan penghargaan pemain belakang terbaik Serie A tahun ini secara berturut-turut dan juga dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik Serie A tahun ini. Bayangkan, seorang bek benar-benar memenangkan penghargaan pemain terbaik tahun ini di liga mereka, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Cannavaro adalah tembok mutlak bagi Juventus, membantu mereka memenangkan gelar Serie A 2005-2006. Tentu saja, seperti yang sudah disebutkan, gelar itu akhirnya dicabut karena skandal. Tetapi dengan Cannavaro memimpin pertahanan, mereka berhasil finish dengan 15 poin lebih tinggi dari Inter Milan di posisi kedua dan hanya kebobolan 24 gol dalam 38 pertandingan. Kemudian, pada musim panas itu, di Piala Dunia 2006 di Jerman, Cannavaro bermain sepanjang 690 menit dalam seluruh kampanye Italia. Bersamanya di lini belakang, tak ada satu gol pun yang bersarang dari permainan terbuka. Pertahanannya begitu dominan, sampai-sampai ia dijuluki Il Muro di Berlino atau Tembok Berlin, karena Italia akhirnya membalas dendam pada rival lama mereka, Prancis, dan mengangkat Piala Dunia 2006. Dengan semua penghargaan individu dan kesuksesan tim, Cannavaro akhirnya mengangkat Ballon d'Or pada tahun 2006. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai keputusan yang kontroversial, dan kita tahu bahwa kriteria penghargaan itu tidak selalu stabil. Tetapi, mereka tidak akan memberikannya kepada seorang yang menanduk lawan di depan miliaran orang seperti Zinedine Zidane. Ditambah lagi, Ronaldinho saat itu tampil kurang maksimal di Piala Dunia dan mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan besar, serta performanya yang sedang menurun secara keseluruhan. Selain Ballon d'Or, Cannavaro menjadi satu-satunya bek dalam sejarah yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA. Setelah Piala Dunia 2006, ia bergabung dengan Real Madrid dengan mahar 7 juta euro, membantu klub itu memenangkan 2 gelar La Liga dan 1 Piala Super Spanyol. Setelah menetap 3 musim di Madrid, Cannavaro kembali ke Juventus pada musim panas 2009 dengan status bebas transfer. Di periode keduanya di Juve, Cannavaro mendapat siulan dari puluhan ultras Juve yang tidak setuju melihatnya bergabung kembali. Kedatangan kembali Cannavaro ke Juventus memang mengundang pro dan kontra dari kubu fans fanatik Juventus. Ada sebagian yang menyambut kehadirannya, namun tidak sedikit fans dari garis keras menolak kedatangannya dari Real Madrid. Ultras Juve mencap Cannavaro sebagai pengkhianat ketika memilih hengkang ke Madrid kala Juve sedang terpuruk dan terdegradasi ke Serie B musim 2006-2007. Usai setahun bersama Juventus yang kurang berkesan, di tahun 2010 Cannavaro akhirnya hengkang dan bergabung dengan klub Qatar, Shabab Al Ahli, dengan status bebas transfer. Cannavaro akhirnya mengakhiri karirnya di klub tersebut pada tahun 2011. Ia menyadari bahwa sebagian besar karirnya dihabiskan di klub-klub yang kurang sukses. Itulah sebabnya ia tak memiliki reputasi sebagai pemain yang penuh gelar di luar Piala Dunia 2006, terutama mengingat dominasi AC Milan di Serie A yang seringkali membuat kemampuannya tertutupi. Namun, bahkan di level individu, hanya sedikit bek yang bisa dikatakan lebih baik dari Fabio Cannavaro dalam bertahan. Kalian mungkin bisa menghitungnya dengan satu tangan. Bahkan, Ballon d'Or yang diraihnya menjadi pengingat bagi para bek di seluruh dunia bahwa meskipun posisi mereka sering kurang dihargai, mereka tetap bisa menjadi yang terbaik di dunia dalam posisi yang sering dianggap paling membosankan oleh banyak orang. Apakah menurut kalian Fabio Cannavaro adalah salah satu bek terbaik dalam sejarah? Beritahu kami siapa bek favorit kalian, dan siapa lagi yang menurutmu bisa menjadi legenda berikutnya seperti Cannavaro. Tekan tombol like jika kalian suka video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.